Sore hari ini, saya akan membacakan beberapa berita majelis yang demikian. Yang pertama, nama-nama calon anggota majelis yang akan diteguhkan. Dengan memperhatikan bahwa sampai dengan tanggal 27 Februari 2025 tidak ada surat keberatan yang sah yang diajukan kepada majelis gereja, maka calon-calon anggota majelis periode tahun 2025 sampai dengan 2028 yang akan diteguhkan pada kebaktian Minggu tanggal 30 Maret 2025 pukul 08.30 WIB adalah sebagai berikut. 1. Bapak Dedi Purnomo dari wilayah 1. 2. Bapak Andang Suhana dari wilayah 1. 3. Bapak Wahyu Widarto dari wilayah 2. 4. Ibu Dian Yuniarti dari wilayah 4. 5. Ibu Intan Meita Wulandari dari wilayah 4. 6. Ibu Teli Matilda dari wilayah 4. 7. Ibu Winantu Ningsih dari wilayah 4. 8. Ibu Wuri Puji Astuti dari wilayah 5. Dan 9. Bapak Edwin Krusma Yulianto dari wilayah 5. Mohon dukungan doa bagi calon anggota majelis yang akan diteguhkan. Berita yang kedua, ucapan selamat HUT ke-42 GKJ Sarimulyo. Panitia Masa Paskah HUT dan Pentakosta GKJ Sarimulyo mengajak warga jemaat untuk menyampaikan ucapan selamat HUT GKJ Sarimulyo yang ke-42 melalui media majalah dinding. Bagi warga jemaat yang berminat, dimohon agar menghubungi koordinator wilayah atau panitia. Paling lambat hari ini Minggu tanggal 16 Maret 2025. Mohon partisipasi segenap warga jemaat. 3. Pemahaman Alkitab Komisi Adi Yuswo. Komisi Adi Yuswo akan mengadakan pemahaman Alkitab yang akan diselenggarakan pada hari Senin tanggal 24 Maret 2025 pukul 16 WIB bertema mengingat, percaya, dan menjadi saksinya. Dengan pembicara Bapak Pendeta Nino Krisnamurti STH, Pendeta GKJ Tulung, yang bertempat di gedung GKJ Sarimulyo. Mohon kehadiran Bapak Ibu Adi Yuswo. 4. Berita kelahiran anak. Majelis telah menerima laporan kelahiran putra kedua dari keluarga Bapak Ibu Ruswendra Aditya Graha, warga GKJ Sarimulyo wilayah 5, pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2025. Adapun nama anak Rusyarema Aharon Cavivi. 5. Persembahan bantuan banjir dan tanah longsor di Kasimpar. Persembahan bantuan bencana banjir dan tanah longsor di lingkungan GKJ Kasimpar Pekalongan yang terkumpul dari kebaktian Minggu 26 Januari 2025 sampai dengan kebaktian Minggu tanggal 23 Februari 2025 adalah sebesar
Rp13.399.000 dan telah disalurkan melalui Sinode GKJ dan GKJ Kasimpar Pekalongan. Majelis mengucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasi segenap warga jemaat. Berita yang keenam, dipanggil Tuhan. Telah pulang ke rumah Bapa di surga, Bapak Aji Wisnu Hargo, warga GKJ Sarimulyo wilayah 4 pada hari Jumat tanggal 14 Maret 2025 dan telah dimakamkan pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2025. Mohon dukungan doa bagi keluarga yang ditinggalkan. Pelayan firman. Yang melayankan firman pada kebaktian hari ini pukul 17 adalah Bapak Pendeta Sat Heri Sucahyo MSI. Demikianlah berita Majelis GKJ Sarimulyo. Marilah kita masuk ke dalam ibadah. Mari saudara saya undang untuk bangkit berdiri. Saudaraku, marilah saat ini kita mau datang kepada Tuhan dengan kesungguhan hati kita. Kita mau merasakan kasih Tuhan yang sungguh luar biasa, yang sungguh indah buat kita, lebih dari apapun. Dia selalu ada bagi kita, bahkan setiap detik kita selalu ada dalam penyertaan Tuhan. Mari saudara, kita mau naikkan kagum kita, hormat kita pada Tuhan. Kita mau nyatakan pujian ini dengan kesungguhan hati kita. Kita mau menerima Roh Kudus untuk hadir di hati kita. Oh, sungguh indah Tuhan. Oh, sungguh indah. Oh, sungguh indah tiada taranya. Sungguh menakjubkan. Sungguh ajaib untuk dimengerti. Lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami. Kasih-Mu dalam tak terduga. Oh, sungguh indah tiada taranya. Mulia. Mari bawa hormat kami padamu Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Mau naikkan pujian ini, mau naikkan sembah kami padamu Tuhan. Kau sungguh indah tiada taranya. Sungguh menakjubkan. Sungguh ajaib, sungguh ajaib untuk dimengerti. Lebih dari semua yang ada. Oh, hikmat-Mu tiada terselami. Kasih-Mu dalam tak terduga. Kau
Sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Kau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum. Mari nyatakan dengan kesungguhan hatiku, kagum Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Marilah ibadah ini kita dasari dengan bersama mengaku bahwa sumber pertolongan kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Amin, amin, amin. Shalom saudaraku. Shalom. Sekali lagi boleh lambaikan tangan saling menyapa yuk, shalom. Apa kabarnya hari ini saudara? Luar biasa. Luar biasa ya. Yuk mari saudara biar saling kenal dan juga biar lebih semangat, boleh bersalaman kanan kiri, disapa sambil katakan selamat hari Minggu dengan sukacita. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Ya, saya melihat ada wajah yang bersukacita pada sore hari ini. Amin. Amin. Baik saudara, salib yang Tuhan pikul itu bukan hanya sebagai simbol keselamatan, tapi itu sebagai simbol juga bahwa Tuhan mau kasih cintanya, mau kasih sayangnya buat kita. Maka mari saudara, saya mau ajak kita untuk kasih tahu kepada kanan kirinya, boleh sambil kasih love, sambil katakan Yesus itu cinta kamu. Yesus itu cinta kamu. Yesus itu cinta kamu. Boleh sambil kasih senyumnya. Ya, karena Tuhan Yesus sayang dan juga cinta saudara dan saya. Mari yuk kita mau nyatakan pujian ini sambil bergerak, kita mau sambil tepuk tangan buat Tuhan karena Tuhan sungguh indah. Ayo bertepuk tangan yuk. Kita mau nyatakan dengan sukacita. Dan dengan sukacita kita mau nyatakan biar bumi akan berlalu tapi Tuhan tetap setia pada kita saudara. Siap ya? Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi apa? Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya. Sekali lagi kita mau nyatakan biar bumi akan berlalu, biar bumi akan berlalu.
kembali Bapak Ibu Saudara. Saudaraku, kita bersama-sama diajak untuk bisa merengkuh salib Kristus. Yang berarti kita mau taat dan kita mau meneladani cinta kasih Tuhan. Seperti tertulis di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Akan tetapi saudara, dalam setiap kehidupan kita, seringkali kita menjadi orang-orang yang tidak taat. Kita hanya mengikuti pikiran dan kehendak kita saja. Sampai kita ada di titik bahwa bukan salib yang kita rengkuh, bukan salib yang kita raih, tapi ego kita. Mari saudaraku, saat ini kita mau datang, kita mau merenungkan apakah kita sudah benar-benar mengasihi Tuhan, apakah kita sudah benar-benar taat pada Tuhan, dan apakah kita sudah benar-benar setia kepadanya. Mari kita menyatakan pujian ini dengan kesungguhan hati kita. Mari saudara, kita angkat dan menyatakan, Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. dengan kesungguhan kita mau nyatakan, Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. oh Tuhan, Kau sungguh mengasihi kami Tuhan. Kau selalu ada bagi kami Tuhan. Dan saat ini kami mau datang, kami tertunduk malu Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak-Mu Tuhan yang setia padamu.
saudara dengan kesungguhan hati. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Biar musik mengalun, mari saudara kita mau datang. Kita mau mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita mau mengaku pelanggaran kita selama kita hidup. Mari akuilah seluruhnya dan memohon untuk pengampunan padanya. Kami datang Tuhan, kami datang dengan membawa seluruh dosa kami, seluruh penyesalan kami di hadapan-Mu Tuhan. Selama ini Kau melihat apa yang kami lakukan, apa yang kami katakan, dan juga apa yang kami pikirkan Tuhan. Kami seringkali hanya mementingkan ego kami. Dan kami seringkali mengecewakan hati-Mu Tuhan. Tuhan pakai kami. Tuhan pakai setiap kami. Untuk bisa merubah hidup kami. Dan hanya untuk seturut kehendak-Mu saja Tuhan. Kami mau setia Tuhan hanya kepada-Mu. Dan ampunilah segala dosa kami Tuhan. Segala pelanggaran kami. Dan biarlah hidup kami bisa menjadi alat kerajaan-Mu dimanapun kami berada Tuhan. Kami serahkan hidup kami serahkan doa kami dalam tangan kasih-Mu yang kudus. Haleluya, amin. Mari saudaraku, saya mau undang kita untuk bangkit berdiri. Sekalipun Allah menemukan dosa-dosa yang begitu besar dalam hati kita, tapi kita mau bertobat dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan memberikan pengampunan dan juga berita anugerahnya. Seperti pada tertulis di Yakobus 1 ayat 12. Demikian sabda Tuhan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang disajikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Luar biasa saudara, berita anugerah yang Tuhan berikan pada kita. Silakan untuk duduk kembali. Saudaraku, satu hal yang perlu kita tahu dan perlu kita percaya dan pegang teguh sampai saat ini dan mungkin sampai selama-lamanya, bahwa selama ada Tuhan, tidak ada yang perlu kita takuti. Selama ada Tuhan, tidak ada kata gagal saudara. Asal kita mau benar-benar berserah penuh kepadanya. Karena Tuhan selalu menggandeng kita. Tuhan selalu memancarkan kasih-Nya yang selalu baru pada kita.
maka jangan khawatir atas hidup saudara yang mungkin sedang mengalami pergumulan yang hebat. Yakinlah Tuhan selalu ada. Karena kasih-Nya tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya. Selain kasih-Mu, Yesus, dan tak ada Tuhan, takkan ada lagi kasih seperti ini. Selain kasih-Mu, Yesus. Mari nyatakan saudara, ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu Tuhan. Mari saudara kita mau sama-sama nyatakan. Dan Kau ku kagumi di dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Jemaat terkasih, kita akan menerima pelayanan firman Tuhan. Mari kita mohon tuturan Roh Kudus di dalam doa. Yang Maha Besar, yang Maha Setia,
Kami memuji nama-Mu atas kesempatan bagi kami beribadah minggu saat ini. Kami memuji nama-Mu, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami ingin mendengar. Bahkan dengan turunnya roh-Mu bersama dengan kami tak hanya mampu mendengar, namun juga memasukkan dalam hati kami, bahkan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Sabda Tuhan saat ini diambilkan menurut kesaksian Injil Yesus Kristus, Kitab Lukas pasal 13 ayat 31 sampai dengan 35. Lukas 13 ayat 31 sampai dengan 35. Saya akan membacakannya menurut terjemahan baru yang kedua. Keluhan Yesus terhadap Yerusalem. Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada si rubah itu, Aku mengusir setan dan menyembuhkan orang. Pada hari ini dan besok dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Tetapi hari ini, besok dan lusa aku harus meneruskan perjalananku, sebab tidak mungkin seorang nabi dibunuh di luar Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadanya. Berkali-kali aku ingin mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Sesungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan. Namun aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi sampai pada saat kamu berkata, terpujilah dia yang datang dalam nama Tuhan." Amin. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkannya, memeliharanya, menghayatinya. Hosiana. Hosiana, amin. Hosiana, amin. Hosiana, amin. Hosiana, amin. Selamat sore, selamat petang Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Salam. Apa kabar? Bahagia? Kalau bahagia itu mestinya senyumnya betul-betul senyum gitu ya. Sebelum kita mulai, yuk senyum dulu. Senyum pada saya dulu ya. 1, 2, 3. Oke, yang pakai masker pun tetap senyum karena kelihatan batuknya. 1, 2, 3. Terima kasih. Senyum yang indah. Saya balas senyum juga. Mohon dijawab. Suatu hari saudara naik motor menuju suatu tempat. Di tengah jalan ada orang yang berlawanan arah melambaikan tangannya dan berkata, "Hei, di sana ada cegatan polisi." Apa yang akan Anda lakukan? Ini pertanyaannya. Apa yang Anda lakukan? Bablas atau balik? Balik. Orang lengkap pasti. Bablas atau balik?
Yuk kompak yuk, 1, 2, 3. Mengapa bablas? Komplit apa? Sampai tutup pentilnya aja warnanya kalau nggak hitam hijau. Wah. Sebetulnya ada cara ketiga Bapak Ibu. Ya kan bisa bablas. Kalau balik itu berarti orang komplit gitu kan. Ada cara ketiga. Berhenti, cari angkringan, ngopi. Sambil menunggu cegatannya selesai baru mangkat maning kan gitu. Ada yang pakai cara itu? Saudara yang terkasih, akan ada banyak kemungkinan jawaban. Ya, saya sih mengawali ini dengan intermezzo saja sebetulnya, bahwa sesungguhnya akan ada banyak kemungkinan jawaban dari pertanyaan ini. Kalau kita tarik dalam kehidupan kita, bukankah perjalanan kehidupan kita itu menuju pada satu titik tertentu? Betul? Seorang anak yang ingin menjadi musisi, seorang anak yang ingin menjadi dokter, seorang anak yang ingin menjadi tentara, seorang anak yang ingin menjadi pendeta. Ada? Ada orang tuanya yang menyetujui anaknya jadi pendeta? Kalau di GKJ luar angkasa itu, ojo, bayari sithik. Udah gitu nggak ada waktu lagi buat keluarga gitu ya. Kalau di GKJ Sari Mulya mboten. Saudara yang terkasih, ada banyak tujuan, tetapi di perjalanan itu loh yang menjadi persoalan. Suksesnya orang sampai pada tujuan ketika setia pada tujuan itu. Tetapi di tengah jalan mungkin orang bermaksud baik. Ada cegatan loh di sana, mbok Anda tidak lengkap. Tapi bukankah sejatinya saudara, ketika berhenti atau balik kita tidak tepat pada tujuan? Maka kesiapan diri menentukan keputusan kita untuk melanjutkan perjalanan kehidupan. Ya kalau siap lengkap dong. Pak lupa, jangan jadikan senjata lupa ya. Wah kemarin ke gereja enggak? Lupa. Kemarin makan enggak? Lupa. Apalagi lawe sing paling disenengi gitu. Jangan jadikan alasan lupa. Karena lupa adalah salah satu kecacatan yang harus kita tanggulangi. Persiapan diri, kesiapan diri menentukan keputusan untuk melanjutkan perjalanan kehidupan. Sekelompok orang Farisi datang memperingatkan Tuhan Yesus. Teks kita, agar jangan melanjutkan perjalanan. Kita harus tahu dalam bacaan-bacaan leksionari kita, perjalanan Yesus pertama dari Nazaret ke Kapernaum, ke Galilea menuju ke Yerusalem. Tujuan Tuhan Yesus menuju ke Yerusalem dan harus melalui Galilea. Begitu sampai di situ, Galilea itu dalam kekuasaan Herodes. Sekelompok orang Farisi datang memperingatkan Tuhan Yesus agar meninggalkan tempat itu karena Herodes hendak membunuhnya. Saudaraku, sejatinya ini adalah suasana yang mencekam bagi Yesus. Dalam kemanusiaannya. Nek di arah patine, bahasa Indonesianya apa ya di arah patinya? Diancam kemudian dipentingkan supaya mati gitu ya. Dengan berbagai macam cara. Wah itu mencekam loh Bapak Ibu. Wong baru diteror saja sudah mencekam kok apalagi ini nyata-nyata dalam kekuasaan mutlak. Di arah patine. Ini mencekam, suasana yang mencekam dalam kemanusiaannya. Memang sulit untuk tahu seberapa tulus orang-orang Farisi ini memperingatkan Yesus. Wong biasanya orang Farisi itu sengit banget dengan Tuhan Yesus. Kok ini memperingatkan? Tidak ada informasi lebih lanjut, sulit tahu. Atau seberapa benar Herodes itu ingin membunuh Tuhan Yesus. Memang Herodes itu memiliki kepercayaan takhayul tingkat tinggi gitu ya. Sehingga mengira
bahwa Yohanes Pembaptis itu enggak mati tetapi nitis kepada Yesus. Bisa jadi keduanya benar, tapi juga itu sulit untuk dicari kebenarannya. Tetapi saya tidak mengajak untuk melihat seberapa tulus Farisi, seberapa benar bahwa Herodes ingin membunuh Yesus. Tetapi saya hendak mengajak kita untuk lebih fokus pada Tuhan kita, Yesus Kristus. Tanggapan Kristus tentang ini apa? Tuhan Yesus menuju ke Yerusalem dalam tujuan menjadi Mesias, berkorban agar kemudian menyelamatkan umat. Lalu kemudian ada halangan, jangan lanjutkan, berhenti. Alih-alih meninggalkan tempat itu, justru ia berkata, pergilah dan katakanlah kepada si rubah itu. Kalau TB1 diterjemahkan sebagai serigala, ya, mirip ya. Aku mengusir setan dan menyembuhkan orang. Pada hari ini dan besok dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Tetapi hari ini dan besok dan lusa aku harus meneruskan perjalananku. Sebab tidaklah mungkin seorang nabi dibunuh di luar Yerusalem. Saudaraku, Tuhan Yesus dengan gagah berani berdiri di hadapan kekuasaan dunia. Berdiri, tidak kemudian lari, tapi menghadapinya di hadapan kekuasaan dunia yang ditampakkan mutlak dan terang-terangan menentangnya. Melalui para Farisi itu, ia menyampaikan bahwa kerajaannya tidak bergantung pada penguasa politik. Catatan Bapak Ibu, kekuasaan Kristus tidak bisa dibatasi, bahkan tidak bergantung pada penguasa politik, yaitu Herodes. Pesannya jelas bahwa ia akan terus berkarya hari ini, besok, dan di hari yang ketiga ia akan menyelesaikannya. Lagi pula jelas dikatakan bahwa ia tidak akan mati di Galilea. Herodes tidak akan bisa membunuh Kristus, melainkan dia harus mati di Yerusalem, ibu kota Israel, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tidak ada kekuasaan dunia yang bisa membunuh Kristus. Kalaupun Tuhan mati di kayu salib, itu karena kemauan diri untuk menyerahkan kepada Bapa. Maka besok di Paskah, di Jumat Agung, kita akan membaca bersama-sama kalimat ini, sudah selesai, wis rampung. Artinya apa? Tuhan merelakan dirinya menjadi korban. Dan korban penebus salah yang hakiki, yang sempurna adalah yang disiapkan oleh Tuhan. Bapak Ibu ingat Abraham, Tuhan mengatakan, ambil, bawa anakmu ke Gunung Moria dan jadikan sebagai persembahan korban. Betul? Persembahan kurban itu adalah persembahan penebus salah, persembahan penebusan dosa. Singkat cerita, gak jadi toh Iska. Tapi Abraham sejak awal mengatakan apa? Tuhan akan menyediakannya. Dan benar, Tuhan yang menyediakannya. Saya mau bertanya, agak melebar sedikit. Wajar enggak kalau Tuhan menyuruh orang mempersembahkan anaknya? Ini kalau jadi PA keren loh. Kapan-kapan kita PA ya. Wajar enggak? Dalam konteks zaman Abraham, dari kota Kasdim, Ur Kasdim, biasa orang mempersembahkan anaknya untuk transaksi dengan Tuhan. Ku persembahkan anak perawanku, tapi bikin subur ini tanah ya Tuhan. Itu konteks dewa-dewa kayak gitu.
Jadi wajar kalau Tuhannya menyuruh orang tua, kemudian anaknya dipersembahkan. Pada zaman itu, justru yang tidak wajar adalah jika persembahan itu yang menyiapkan adalah Tuhan sendiri. Dan persembahan yang sempurna untuk penebusan salah, bagaimana mungkin dosa bisa dihapuskan dengan hewan, pun begitu yang mengukur kesempurnaannya adalah manusia. Maka di perjanjian baru, anak domba Allah, siapakah dia? Gusti Yesus. Dan dialah persembahan sempurna penebusan salah. Maka mengapa Yesus harus menjadi korban? Karena setiap manusia bisa ditebus oleh kesempurnaan itu. Saudara yang terkasih, Tuhan kita tidak akan lari atau berhenti dari tanggung jawabnya. Tuhan menuju Yerusalem. Baik, sudah ngantuk? Amin? Nah, amin itu gugah wong turu Bapak Ibu. Temanya agak dalam, jadi saya mau tidak mau rada serius sithik gitu ya. Mari masuk lebih dalam lagi. Perjalanan Kristus ke Yerusalem bukan karena ia salah jalan. Perjalanan Tuhan Yesus menuju ke Yerusalem bukan karena mau touring bersama dengan muridnya. Perjalanan Tuhan Yesus ke Yerusalem bukan dalam rangka wisata rohani ke tanah suci. Oh ini emasnya, oh ini Daud dulu, Salomo dulu membuat ini, wah luar biasa ya kagum. Bukan. Perjalanan Tuhan Yesus ke Yerusalem dalam misi menuju salib. Catat selanjutnya, kuasa dunia memang berupaya menghentikan, menghancurkan karya penyelamatan Allah dengan cara membunuh Yesus. Sejatinya sudah berulang kali orang-orang yang memuji Yesus ingin membunuh Yesus. Dan itu juga wajar. Mengapa? Karena pada masa itu banyak pemberontak-pemberontak yang menyebut diri sebagai Mesias. Maka ketika Yesus disebut sebagai Mesias, orang mengira, apalagi pemerintahan Romawi dan juga antek-anteknya, oh ini pemberontak harus dibunuh. Tetapi di pihak lain saudara, Allah menggunakan cara kuasa dunia itu membunuh Kristus untuk meraih umat manusia dalam penebusan dosa. Orang ingin membunuh Tuhan Yesus. Tuhan menggunakan cara Kristus harus mati, tapi beda tujuan. Orang yang tidak suka Tuhan Yesus membunuhnya dengan tujuan biar dia sirna. Bahkan iblis juga begitu. Tetapi Tuhan tahu bahwa kematian tidak akan bisa menguasai Kristus. Justru saudara, dengan kematian Kristus itu Injil diberitakan. Keselamatan bagi setiap orang. Dan Bapak Ibu kalau baca di surat Petrus, ketika Tuhan Yesus dalam dunia orang mati juga menginjili orang-orang mati yang tidak mengenal Kristus sebelumnya. Artinya saudara, kematiannya itu adalah untuk menebus dosa manusia. Kematian Kristus untuk menolong manusia. Dan itu menjadi kerinduan Tuhan, mengumpulkan anak-anak seperti induk ayam. Sebelum saya melanjutkan, satu hal saya ingin keyakinan panjenengan semua. Bapak Ibu bersedia melanjutkan perjalanan dalam keberimanan meskipun ada tantangan? Amin. Apapun itu, amin. Amin. Bukan karena ini di gereja lalu amin loh ya. Kita masuk yang kedua. Kontras. Nah ini untuk PA juga keren. Herodes yang rapuh dalam kefanaannya diibaratkan sebagai rubah atau serigala. Betul? Tapi Kristus yang maha kuasa diibaratkan sebagai induk ayam. Kontras ya. Ini manusia yang fana itu bakal mati dan tidak bisa bangkit lagi. Diibaratkan rubah
atau serigala. Justru Kristus yang maha kuasa diibaratkan sebagai induk ayam. Apa komentar kita? Oh, malah jadi PA ini. Saudara terkasih, saya mengajak berdialog ini karena sesuatu yang penting. Karena seringkali umat berharap Yesus itu Superman, superhero. Saya tegaskan, Tuhan Yesus bukan superhero, tapi supernya superhero. Saudara, pengertian metafor ini mestinya makin menyadarkan kita bahwa, saudara, kemahakuasaan dan kasih Allah tidak ditentukan oleh kekuatan fisik. Kemahakuasaan dan kehebatan Allah tidak ditentukan dengan kekuatan fisik. Yang kita kagumi kan kayak Hercules. Ngangkat benda berat dengan satu tangan. Oh, luar biasa, tepuk tangan. Bukan itu. Melainkan kemahakuasaan dan kasih Allah ditentukan kelembutan kasih dan kesediaan Tuhan menolong umat manusia dengan cara bukan kekerasan. Loh, kalau Tuhan mau dengan cara yang sama, gampang itu, perintahkan malaikat surga, tentara-tentara itu datang lalu membumi, hanguskan semuanya. Itu pernah dilakukan di Sodom dan Gomora. Itu pernah dilakukan ketika Menara Babel didirikan. Itu pernah dilakukan ketika peristiwa Nuh dalam bahtera itu. Dan tidak menghasilkan pembaruan yang signifikan. Maka harus Tuhan sendiri dalam wajah yang penuh kasih. Maka ada perintah yang lain mengatakan, aku mengutus engkau seperti domba di tengah serigala. Kalau cara berpikir kita tentang kekuatan, gimana nih? Mestinya kan firmannya diganti. Aku mengutus engkau seperti naga di tengah serigala. Gitu kan? Jadi cetha menangi gitu loh. Tapi bukan karena kekuatan fisik, tetapi karena kehadiran Tuhan. Aku mengutus engkau seperti domba yang ringkih, yang berserah kepada Tuhan. Sehingga sejahat apapun serigala itu, kita dimenangkan. Maka kembali ke depan. Kasih Tuhan seperti induk ayam ini loh yang kita perlukan. Kasih Tuhan yang membawa kita dalam pelindungan sayapnya. Saya nggak tahu ya, anak-anak modern mungkin nggak tahu ada induk ayam yang melindungi anaknya dari dengan sayapnya. Ada yang lihat? Pernah ya? Oh, orang desa berarti. Kalau yang tua-tua pernah diteladung barang Saya itu sering diteladungi babon. Ayam perempuan itu anak-anak, ayam perempuan. Ayam betina itu kalau sudah PMS, itu emosional sekali. Jadi dia menyimpan anaknya di bawah sayapnya itu, ada orang mendekat, nggak ngapa-ngapain rasa ngojo, dikejar. Saya lari itu, dikejar terus itu. Melompat, dia juga bisa terbang ternyata. Tiel, baru dia puas balik dikit-dikit berdarah, ketien gitu ya. Saudara, ini loh kasih sayangnya membela anaknya, dan kita disebut anak-anak Allah. Maka kembali lebih depan lagi adalah bagaimana kita mau melanjutkan hidup ini meskipun banyak tantangannya, tapi Tuhan hadir bersama dengan kita. Ini kita dimenangkan. Maka yang hebat bukan kita tetapi Tuhan. Saudara, dalam perjalanan hidup kita kini bisa saja kita mengalami kondisi yang begitu memprihatinkan dan menyedihkan. Saya mau bertanya lagi, apakah Bapak Ibu pernah mengalami kedukaan yang mendalam? Atau bahkan mungkin sekarang sedang mengalami keprihatinan yang menyedihkan? Ada yang tidak pernah? Yang tidak pernah tunjuk jari? Semuanya pernah termasuk saya. Tapi saya mengingat betul Tuhan menolong saya.
Saya juga yakin Tuhan menolong Bapak Ibu semua. Ikut Tuhan bukan berarti nggak ada masalah. Ikut Tuhan ada masalah tetapi diselesaikan bersama dengan Tuhan. Kan ada lagunya tuh. Sayang pemusiknya duduk manis jadi nggak bisa ngiringi. Tuhan tak pernah, wah tak bisa ini kayaknya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Saya belum ngajak Mas. Bapak Ibu mau menyanyikan ini? Kita nyanyikan dengan segenap hati. Dan kita yakini Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan tak pernah janji. Monggo musik. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, lalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Kok nyanyi tunggal ya malan ya? Tuhan tidak akan ingkar dalam janjinya untuk menyernai. Meskipun Tuhan tak pernah janji langit selalu cerah, tak pernah janji selalu rata jalan yang kita lalui, tetapi Dia menyertai. Itu poinnya. Yang penting Tuhan ada bersama dengan kita. Amin. Bukan apa yang dibawa oleh Tuhan untuk kita. Yang kita harapkan berkatnya Tuhan atau Tuhannya bersama dengan kita. Koreksi yuk. Kalau GKJ luar angkasa itu maunya berkatnya yang untuk kita. Tentengannya Tuhan itu yang dipentingkan. Jika kadang kala Tuhannya enggak penting. Saudara, keliru. Yang terpenting adalah ada dalam naungan sayapnya. Sehingga apapun yang kita hadapi, jangan pernah berdoa, Tuhan lancarkan jalan saya. Apa maksudnya? Tuhan lancarkan jalan saya. Maunya berarti Tuhan lancarkan jalan saya. Jalan toh, ada pohon tumbang. Tuhan lancarkan jalan saya. Tuhan yang ngambil pohon itu geraji, gotongi, dipindah, kita tengok-tengok lalu kemudian lihat, Tuhan jadi suruhan saya. Gitu kan? Bersama dengan Tuhan itu yang menjadi berkat. Jika ketika ada halangan, doanya adalah Tuhan bersamalah saya, ajari saya semakin dewasa mampu melewati halangan-halangan ini. Jangan suruh-suruh Tuhan, apalagi nyuruh berkati orang lain. Doa kita itu kadang-kadang memang harus dikoreksi ya. Tuhan terima kasih atas makanan ini, capcay goreng ini. Terima kasih Tuhan atas tempe yang enak sekali loh Tuhan ini. Terima kasih ya babi guling ini, gede banget loh Tuhan, empuk. Berarti sebelum makan nggak doa dulu tuh, nyoba dulu. Lalu apa buntutnya? Tuhan berkati mereka seperti Engkau memberkati kami. Apa maksudnya? Tuhan babi guling dan yang lain ini untukku ya. Yang mereka Tuhan kasih yang sama seperti ini. Gitu ya. Jangan-jangan nanti jadinya begitu loh.
Maka mestinya Tuhan, terima kasih atas berkat ini. Ajari kami untuk berbagi. Gak ada yang dibagikan, siapa bilang? Karena Tuhan memberikan kita suatu berkat yang luar biasa asal kita berada dalam naungannya. Dan saat itu kita lihat tema kita. Bukannya kita yang merengkuh salib akhirnya, tapi kita direngkuh oleh salib Tuhan Yesus. Pertanyaan terakhir, pertanyaan yang sama. Bersediakah Bapak Ibu melanjutkan hidup ini dalam kesetiaan meskipun penuh dengan cobaan yang berat? Katakan amin. Amin. Bersedia? Di dalam Tuhan kita dimampukan, amin. Amin. Saya punya kebiasaan kalau aminnya enggak 100% ngomong itu khotbahnya enggak selesai Bapak Ibu. Nanti saya ulang dari depan lagi. Mohon dijawab. Suatu hari Anda naik sepeda motor. Wah pusing gitu. Wis suwe khotbah malah dibaleni meneh. Amin saudara? Amin. Ya, dan amin itu bukan tanda khotbah selesai. Saya selalu mengingatkan itu. Karena amin itu adalah mengiyakan. Nggih Gusti. Saya mau tetap setia meneladan apa yang engkau lakukan menuju ke Yerusalem meskipun banyak halangan. Kami menuju hidup kami meskipun banyak halangan bersamamu. Tuhan memberkati. Amin. Saat hening bagi kita semua. Mari bersama kita berdoa. Yang Maha Besar, yang Maha Kasih, kami mengucap syukur Engkau hadir, bahkan memberikan firman bagi kami semua. Terpuji nama-Mu ya Allah. Dan kami mohon Roh Kudus-Mu menguatkan kami semua sehingga kami tidak hanya mendengarkan firman, namun juga melakukannya. Dan kami berdoa secara khusus untuk gereja Tuhan GKJ Sarimulyo dalam setiap pergumulan tantangan yang kami coba urai dengan jawaban-jawaban melalui program dan kegiatan. Berkati komisi-komisi yang merancang, yang melakukan program-program kegiatan itu, beserta dengan bidang maupun tim dan panitia, bersama dengan majelis gereja dan jemaat. Kiranya Tuhan Engkau hadir bersama-sama dengan jemaat-Mu ini, memampukan dalam kasih Kristus. Bapa GKJ Sarimulyo hidup di tengah-tengah masyarakat. Ajari kami penuh dengan kasih, memiliki fungsi tak hanya untuk dalam diri kami, namun juga untuk semua orang. Kami adalah garam, kami adalah terang bagi dunia yang kami mulai dari Sarimulyo ini. Maka berkati visi dan misi kami ya Tuhan dalam kasih-Mu. Kami berdoa untuk para pelayan gereja, majelis gereja yang terdiri dari pendeta, penetua, diaken, maupun bidang-bidang yang ada, tim, panitia dan komisi, bebadan, semuanya ada tangan-tangan kasih-Mu beserta dengan jemaatnya. Bahkan kami berdoa bagi saudara kami yang sedang sakit, terutama yang dirawat di rumah sakit, yaitu Bapak Aji Wisnu Argo. Kiranya bilur kasih-Mu menyehatkan, tangan dokter dan pengobatan menjadi sarana Tuhan menolong saudara ini dan sehat kembali. Maupun bagi saudara kami yang dirawat di rumah, yang sudah dalam masa penyembuhan, berkatilah dan kiranya Tuhan hadir. Kami juga berbahagia untuk saudara kami yang sedang berulang tahun pada bulan ini. Kiranya tambahnya usia membawa saudara-saudara kami ini semakin dewasa dalam penyertaan-Mu. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa ini, Indonesia, dalam keberagaman kami.
Kami berbeda-beda, beda suku, ras, kepentingan, partai, bahkan agama. Namun biarkanlah dalam kasih-Mu kami bersatu padu, beragam itu indah, saling menghargai satu dengan yang lain. Kami juga berdoa untuk pemerintah, berkati pemerintah dengan kebijaksanaan, sehingga dalam keputusan-keputusan tidak berpihak pada kepentingan personal atau kelompok tertentu, namun untuk kepentingan bangsa dan negara. Terpuji nama-Mu, ya Tuhan. Bahkan bagi kami yang hadir di tempat ini, Tuhan, kami memiliki banyak pergumulan relasi rumah tangga, pergumulan pekerjaan, pergumulan studi, relasi dalam masyarakat. Banyak hal yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Hadirlah ya Tuhan, karena Engkau sumber kekuatan. Di dalam nama kudus-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, saat ini kita akan bersama mengaturkan persembahan yang telah kita persiapkan bagi Tuhan. Dasar dalam kita mengaturkan persembahan tertulis dalam Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Akan ada 2 kantong persembahan, yaitu kantong merah dan kantong hitam. Jemaat juga dapat mengaturkan persembahan melalui kiris yang telah ditempel di kursi jemaat atau melalui nomor rekening GKJ Sarimulyo seperti yang tertulis dalam warta jemaat. Mari kita iringi persembahan kita dengan menyanyikan lagu pujian. Nyanyian persembahan, Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Mari saudara, kita mau berikan persembahan dengan sukacita sambil kita mau pujikan pujian ini. Menekan berat. Mari kita pujikan bait yang kedua. Adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkatnya, pasti kau lega dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum
pujikan berkat Tuhan. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Marilah bersama kita menghaturkan persembahan yang telah kita kumpulkan kepada Tuhan dalam doa. Ya Tuhan, pencipta dan pemelihara hidup kami mengucap syukur Tuhan, kami dapat berkumpul bersama di tempat ini dalam ibadah sore di GKJ Sarimulyo ini Tuhan, dan juga kami mendapatkan berkat firman melalui hamba-Mu Bapak Pendeta Satheri Sucahyo Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati beliau dan juga keluarga, baik dalam pelayanan beliau dan juga dalam kehidupan beliau sehari-hari. Bapa, kami mengucap syukur, kami mendapat kesempatan dalam kami bisa mempersembahkan sebagian kecil dari betapa limpah berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan berkenan dan juga memberkati persembahan ini Tuhan. Engkau juga pakai hamba-hamba-Mu dalam mengelola persembahan ini menjadi berkat bagi banyak orang dan juga membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Doa ini kami naikkan di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan dan Juru Selamat kami yang sejati, Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bersama-sama kita akan memperbaharui pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat terkasih, marilah kita undur dari tempat ini dan marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Amin. Hosiana, 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 Hosiana,
Sebelumnya, bagi saudara-saudari yang berkenan bergabung dalam tim pelayanan ibadah sore GKJ Sari Mulyo, baik menjadi WL, singer, pemusik maupun multimedia, dapat menghubungi saya atau petugas yang berpelayanan setelah selesai ibadah. Baik saudaraku, tadi Bapak Pendeta sudah mengajak kita untuk senyum. Sekarang saya mau ajak lagi untuk senyum, boleh? Kasih senyum termanisnya. Wah, puji Tuhan. Mari saudara, kita mau undur dari gereja ini dengan berpegang teguh pada iman kita pada Tuhan. Dan kita mau selalu tidak pernah lelah dan juga mau terus bekerja dalam ladang Tuhan. Kita mau nyatakan jangan lelah. Dengan tepuk tangan yuk, kita mau nyatakan pujian ini buat Tuhan. Jangan lelah, jangan lelah, bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah, bekerja bersama
moment